Kasus pembunuhan sopir online dengan 4 tersangka perempuan di Bandung, Jawa Barat mengejutkan publik. Polisi berhasil menangkap keempat tersangka dari rekaman CCTV. Bahkan salah satu pelaku masih berusia 15 tahun diduga sebagai otak pembunuhan. Pelaku remaja ini tidak digelandang di Mapolresta karena masih di bawah umur. Diduga para tersangka menghabisi korban karena tak punya uang membayar ongkos 1,7 juta rupiah dari Bekasi menuju Pengalengan. Hanya 2 orang, saudara I dan saudara R. Tetapi rekannya yang lain, saudara R dan S ini turut serta membuang di lokasi lain gitu kira-kira. Kemudian mereka membawa mobil tersebut ke arah Jakarta kembali. Namun di tengah jalan di Cikalong Wetan mereka mengalami kecelakaan karena tidak pandai mengendarai mobil tersebut. Setelah itu mobil itu ditinggal begitu saja. Selama kurang lebih 1 minggu baru kami menerima laporan ada mobil yang dibiarkan begitu saja. Kasus ini terbongkar dari penemuan jenazah korban pada 30 Maret penuh luka di tepi jurang. Wajah para pelaku teridentifikasi satu persatu berkat rekaman kamera pemantau CCTV saat meninggalkan mobil korban. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa yang melatar belakangi perilaku sadis 4 remaja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat menghabisi nyawa sopir taksi online dari Jabodetabek menuju ke Bandung, Jawa Barat. Bagaimana perlakuan hukum bagi satu pelaku yang diketahui masih di bawah umur? Lebih lengkap, kami akan berbincang melalui sambungan Skype dengan Kasat Reskrim Polres Bandung, Ajun Komisaris Polisi AKP Akta Buana Putra, serta bergabung pula melalui aplikasi Zoom kriminolog dari Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ke Pak Kasat, Pak Akta. Pak Kasat, apa yang terjadi sesungguhnya? Jadi kami sudah melaksanakan penyidikan. Ya. Ada terjadinya dugaan pembunuhan berencana dan juga pencurian disertai kekerasan yang diduga dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020. Dan kami berhasil melakukan pengungkapan tersebut di tanggal 25 April 2020, kurang lebih hampir 1 bulan ini. Iya, saya mendengar bahwa saya berat untuk mengatakan tapi harus mengatakan karena ini ada fakta. Ada perempuan, semuanya perempuan, 4-4-nya perempuan pelaku pembunuhan ini, dan 1 orang masih berusia 15 tahun. Iya, betul Mas Aiman. Jadi memang 4 pelaku ini kami amankan di beberapa tempat yang berbeda-beda. Kemudian salah satu pelaku yaitu saudara I, itu merupakan anak di bawah umur dengan usia sekitar 15 tahun dan sekarang masih menempuh pendidikan di salah satu sekolah di daerah Setu, Bekasi. Di Bekasi. Semuanya warga Bekasi, ya. Pak? Jadi beberapa pelaku ini ada yang warga Bekasi 2 orang dengan inisial I dan S. Kemudian ada warga Jonggol Cilengsi Bogor. Ya. Itu dengan inisial R, dan juga yang terakhir warga Pangalengan Kabupaten Bandung dengan inisial R. Upaya yang mereka lakukan ini sebuah perencanaan bahwa mereka ingin menguasai mobil taksi online tersebut? Jadi memang dari awalnya saudara I dan S berangkat dari Bekasi. Mereka merencanakan perjalanan untuk menjemput teman-teman mereka baik di Jonggol dan sampai di Pengalengan. Dan memang pada saat berangkat pun mereka tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran nantinya dalam melakukan penyewaan kendaraan tersebut. Oke. Dan pada saat perjalanan menuju ke Jonggol pun, saudara ini juga sudah merencanakan untuk melakukan penganiayaan. Oke. Penganiayaan terhadap korban, yang mana nantinya ketika dia terkait penyewaan kendaraan tersebut. Gitu. Oh, jadi memang sudah direncanakan sebelumnya, makanya lewat Jonggol, karena kita tahu bahwa Jonggol jalur sepi untuk menuju ke Bandung. Ya, jadi untuk rutenya itu dari Bekasi mereka menuju ke Jonggol menjemput rekannya, kemudian meluncur kembali melewati Karawang, dan masuk di pintu tol Cikampek, dan dari Cikampek menuju ke Pengalengan keluar di pintu tol Saroja. Seperti itu, Saudara Iman. Iya, ini yang mengejutkan karena semuanya gadis, semuanya perempuan.
dan punya rencana untuk menguasai mobil. Tapi belum tahu apakah mereka itu hanya ingin sampai di lokasi tujuan atau memang ada rencana pencuriannya. Yang mana yang menjadi tujuan utama atau dua-duanya? Jadi begitu mereka sampai di tujuan terakhir di daerah Pengalengan Bandung untuk menjemput rekan yang terakhir, di rumah salah satu pelaku itu di Pangalengan, mereka sudah merencanakan, keempat pelaku ini sudah merencanakan untuk melakukan penganiayaan. Karena mereka mengetahui akan ditagih terkait pembayaran. Dan kepada si korban pun yang tadinya hanya berakhir perjalanannya di daerah Pangalengan, mereka merencanakan untuk memperpanjang ke daerah Rancabuaya. Itu sebagai alibi saja. Dan akhirnya ketika mereka mengarah ke daerah Rancabuaya, disitulah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban. Iya, mobilnya sempat diambil atau ditinggal, Pak Kasat? Jadi setelah dieksekusi, kemudian mereka berjalan ke arah ke Bandung, sekitar 200 meter dari TKP eksekusi, dibuanglah oleh keempat pelaku itu, korban tersebut dilempar ke daerah jurang. Nah, dari situ mereka berempat langsung menguasai kendaraan dan mengambil seluruh barang-barang korban dan mereka mengarah ke daerah Kota Bandung. Di daerah Kota Bandung itu, handphone korban dijual kepada salah satu tukang di daerah alun-alun Bandung dan uangnya digunakan untuk mereka makan dan mengisi BBM kendaraan tersebut. Oke. Tapi dari sisi kejahatannya mereka tampak memang amatir meskipun mereka punya niat jahat yang luar biasa. Iya, untuk skenario kejahatan memang sangat luar biasa. Baik. Saya ke kriminolog Pak Adrianus. Bung Adrianus, Anda mendengarkan tadi semua data yang saya tanyakan kepada Pak Kasat Reskrim. Apa yang bisa Anda sampaikan dari sini, Bung Adrianus? Dua hal. Pertama, bahwa untuk berbuat kejahatan pembunuhan sebagai suatu bentuk kejahatan kekerasan yang serius, ternyata tidak membutuhkan satu tangga perbuatan kejahatan. Jadi asumsinya adalah bahwa kalau kita berbuat kejahatan pembunuhan itu, kita memulai dulu dengan kejahatan yang tidak serius, naik terus begitu ya. Tapi banyak kasus memperlihatkan bahwa kita, walaupun seorang yang sebetulnya adalah orang yang baik-baik, tidak punya riwayat kejahatan, tapi lalu kemudian bisa langsung serius ya berbuat kejahatan pembunuhan tersebut. Makanya kemudian kita bisa kaget nih melihat bahwa ada gadis bahkan masih di bawah umur bisa berbuat kejahatan seperti itu. Yang kedua, nah ini dia nih bahwa faktor kelompok, faktor bersama-sama di tangan pribadi-pribadi yang lemah, di tangan pribadi-pribadi yang permisif, maka kemudian menjadi faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan yang seperti ini. Jadi banyak kasus memperlihatkan bahwa ketika faktor kelompok itu kemudian tidak dikelola secara baik, maka lahirlah tawuran, maka lahirlah konspirasi, dan seperti ini juga terlihat bahwa ketika seseorang itu bersama-sama dengan kelompok, maka kemudian dia mampu berbuat sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukannya sendiri. Begitu Mas Aiman. Baik, ini memang mengejutkan semua. Selain pelakunya perempuan dan ada yang di bawah umur, tadi seperti Anda katakan, Bung Adrianus, bahwa ternyata tidak pernah melakukan kejahatan sebelumnya, tidak menjamin seseorang langsung naik level, bahkan melakukan perencanaan pembunuhan. Ini betul Pak Kasat, sebelumnya tidak ada catatan kejahatan terhadap 4 tersangka? Betul Bung Aiman, jadi memang tidak ada catatan kejahatan terkait keempat pelaku ini. Dan langsung kemudian melakukan tingkat pembunuhan dengan hukuman paling tinggi. Saya katakan seperti ini karena memang pasal pembunuhan berencana adalah pasal pembunuhan tertinggi yang diterapkan pada seseorang jika melakukan sebuah tindak kejahatan. Betul Pak Kasat ya? Iya betul, kita kenakan pasal 340, 338 dan juga 365. Iya, pasal pembunuhan berencana. Ancaman hukuman yang terberat adalah hukuman mati? Betul. Kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.